Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Ninda Sartika, saya dari kelas D3DC1B, nomor NRP 0123030038. Di sini, saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat kelas karyawan, kelas manajer, kelas perusahaan, dan kelas main untuk memenuhi ETS mata kuliah pemrograman praktek. Jadi, yang pertama, kita membuat kelas karyawan, lalu kita menggunakan atribut nama, tipe string, dan atribut gaji tipe double. Di sini digunakan untuk menyimpan informasi nama dan gaji karyawan. Lalu yang di bawah ini terdapat konstruktor untuk parameter nama dan gaji digunakan untuk memberikan nilai awal pada atribut. Lalu ada metode info karyawan. Ini ya. Jadi metode ini digunakan untuk menampilkan info karyawan ke konsol. Metode tersebut mencetak nama dan gaji karyawan. Di bawahnya terdapat getter and shelter, terdapat getter get nama dan get gaji untuk menambahkan nilai nama dan gaji serta untuk set gaji untuk mengatur nilai gaji. Setelah itu kita lanjut pada kelas manager. Kita membuat kelas manager terlebih dahulu yang mewarisi dari karyawan. Setelah itu kita memberikan atribut tambahan ya seperti ini. Private in jumlah proyek. Dan ini merupakan konstruktornya. Dan ini merupakan override method info karyawan. Jadi, kelas manager menggunakan keyword extend untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas karyawan, berarti manager akan memiliki semua atribut dan metode yang dimiliki oleh karyawan. Atribut tambahan yaitu jumlah proyek. Lalu untuk override metode info karyawan untuk menampilkan info khusus manager. Dan ini memanggil metode info karyawan dari kelas karyawan menggunakan super dan menambah informasi khusus manager. Lanjut kita membuat kelas perusahaan ya. Jadi pada kelas perusahaan ini kita dari objek karyawan dengan menggunakan array list kita dapat menyimpan dan mengelola daftar karyawan secara dinamis. Ya, yang kedua ini metode tambah karyawan. Jadi metode ini menerima objek karyawan sebagai parameter dan menambahkan ke dalam array list daftar karyawan. Jadi metode ini kita masukkan sistem output printed line untuk menampilkan daftar karyawan. Selanjutnya kita ada di kelas main ya, ini yang terakhir. Ini tugas terakhirnya. Kelas main ini untuk pengujian ya. Jadi mengenai public class main, yaitu yang pertama kita membuat objek kelas. Yang kedua kita membuat 3 objek karyawan 1, 2, 3 dan menambahkan ke dalam perusahaan menggunakan metode tambah karyawan. Setelah itu kita membuat 2 objek manager 1 dan 2 dan juga menambahkannya ke dalam perusahaan menggunakan metode tambah karyawan ya. Dan kita menampilkan daftar semua karyawan yang bekerja di perusahaan beserta informasinya menggunakan metode tampilkan daftar karyawan pada objek perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada banyak kurangnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.